Alhamdulillah teman semua sekarang Kang Amir sudah bisa berkumpul lagi sama keluarga, terutama sama ibunya. Tadi kita habis ngobrol juga sama kakaknya, sama Uwa, sama masyarakat setempatnya juga ya. Alhamdulillah Kang Amir ternyata sudah hilang sampai 4 sampai 5 bulan. Amir itu sakit dia orang teh. Atau tuh anak kali itu. Seneng nggak? Seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Insya Allah hari ini kita mau mengantarkan Kang Amir yang kemarin sempat ada sampai 1 minggu ataupun 10 hari kita rawat di sini. Kebetulan Kang Amir kita ketemukan waktu itu di jalan di sini, tepatnya di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Beliau kemarin linglung dalam kondisi sakit ataupun kena gangguan jiwanya ataupun mentalnya ya. Dan kemarin setelah di-share dan sempat didokumentasikan juga kemarin di channel kita YPNK TV. Betul. Dan alhamdulillah ada sanak saudara ataupun keluarganya yang mengenal beliau. Aslinya Kang Amir ini ternyata orang Bogor Utara ya, Kang Amir ya? Betul. Orang Bogor. Insya Allah hari ini kita akan antarkan Kang Amir untuk bisa kembali berkumpul dan bertemu sama keluarga ya Kang Amir ya. Senang nggak? Insya Allah ya, mohon doanya dari teman-teman semua supaya perjalanan kami dilancarkan dan diberikan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Itu aja, ikutin kegiatan kami Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu Min. Pamit dulu. Sama teman-teman. Ayo. Pamit, selamat tinggal sing betahnya. Ini Betah di Imah, sing bager di Imah, sing ngakolon. Sempurannya tapi semerek cuma bisa bayar doanya. Ya, ampura ya. Sehatnya.
kayak kiri. Iya. Iya bener ya, sok. Kalau ke sono lu jeblos itu. Bukan kan? Enggak, tadi saya lihat di sininya di Lu? kerja dalam. Iya di dalam. Bahaya itu bro. Yang ada mengkol gua ngusrut. Sini aja. Ini kali. Lurus aja, lurus ya, situ aja. Sini kali. Yup, sini aja lah. Anak mau mentokin. Hop. Biarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Amir. Sampai juga Beres, ya. Mir. Sampai kemana? Sampai ke rumahnya Amir deh. Alhamdulillah. Sampai? Bisa tuh. Aduh, Amir tuh sok di dia orang teh. Atau tuh anak tadi tuh. Seneng nggak? Seneng. Sebentar ya. Aduh. Ini Ji, kena yang bawa Ji. Aduh. Halo, bentar, Mer. Udah, assalamualaikum. Ayo nih. Ayah nggak punya dong. Oh, Amir di sini, Mir. Hah? Di sini. Oh, di sini terus kemarin kenapa kok bisa mau keluar itu? Pergi lain mau kemana? Tadi Nek? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Enggak dulu, atuh ayo masuk dulu. Gendong aja. Aduh, dulu. Assalamualaikum, Nama teh. Umi, sehat Umi? Salim dulu atuh sama Umi tuh kumaha. Katanya seneng gitu, tapi nggak salim. Alhamdulillah. Seneng nggak ketemu Umi kan? Umi. Iya. Marah ke Umi apa kumaha itu? Amir, Kok kayak kelihatan kayak gak seneng apa grogi, bingung? Hah? Alhamdulillah. Duduk dulu. Aduh. Duduk, Bu, duduk. Jangan gendong, duduk aja yuk, duduk sama ayah. Hah? Bi dampingin, Bi. Amirnya dampingin. Aduh. Sang duduk Amir. Alhamdulillah. Itu udah berapa lama hilang teh? Udah Amir berapa teh? lama Ibu hilang? Oh, keluarga. Oh, dikirain itu juga keluarganya. Yo, kenapa? Seneng gak? Kenapa kau bengong? Seneng gak? 4 bulan deh. 4 bulan hilangnya. 4 bulan. Cuman sahur semalam. Oh, cuman sahur semalam. Berarti dari bulan puasa. Dia dari bulan puasa. Dari bulan puasa menghilangnya teh Amir teh. Allah. Sok geseran belah situ. Emang dia suka mungut kan jadi jarang pulang. Kata Amir ke yang sebulan aja, yang seharusnya kali ya Sep ya. Betul. Kata Amir ke gini, yang kemana-mana ya Sep gitu ya aja. Sebulan mah puasa nggak puasa di rumah sama Ami. Dia pas. Oh, memang Kang Amir itu kerjaannya setiap hari kalau malam katanya suka ngerongsok ya. Nyari rongsokan apa kayak gimana? Nyarinya pagi entar kalau kadang ada di rumah, kadang nggak ada di mana gitu nggak tahu. Jadi kadang pagi, kadang malam gitu, gimana pas maunya aja gitu. Tapi setiap harinya itu suka nyari rongsokan gitu ya. Ya rongsokan. Iya, kemarin ini Bu ya. Saya itu kan kemarin waktu di rumah di panti kan kebetulan kami memang di sana itu ada panti, ada yayasan gitu, di dalamnya memang tempat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Nah, pas kebetulan Amir itu lewat ke depan yayasan, malah mampir ke salah satu warung, ke kantin, malah ke kantin yayasan. Terus Ya udah akhirnya berapa lama emang? kemarin tuh baru dari tanggal
18 Juni lah. Sampai sekarang 28 berarti 10 hari di sana itu. Gimana toh anak? Mungkin udah berkeliarannya udah lama, malah ada masyarakat juga di sana yang bilang katanya ini suka sampai pernah di pasar Cipanas, saya tanya pernah di sana, pernah di sini, jadi memang sudah lama gitu. Tapi karena kebetulan ke depan yayasan, terus pas kebetulan saya pun ada di situ, saya bawa masuk gitu kan, kasihan ya, udah belum mandi kayaknya berapa hari malam belum mandi. Terus ditambah lagi juga kayaknya juga belum makan gitu. Kasihan, takutnya kenapa-napa, makanya kita rawat, bawa dulu ke panti gitu. Kita rawat dulu di panti. Mima di sini nih deh, di atas. Hah? Umi di mana rumahnya? Di sini di atas. Oh, di atas. Sekeluarga di situ. Iya. Di sini si Teteh ya? Si Teteh kakaknya Amir, Iya. ya, punya warung. Syukur atau Itu mah yang kedua. Hah? Yang kedua nih Pak. Oh, yang Anak yang kedua. nomor 2. Amir yang 5. Amir yang kelima. Ya, 7. 7 alhamdulillah. Ini si cantik kan. Cantik. Agak sih emang kita suka ngomong apa-apa sih dia Diem ya, Bu, ya. diam aja. Tapi kalau di sana di panti juga happy, dia setiap harinya sering sama teman-teman gitu. Beli makanan pas mau lebaran juga sama saudara aja suruh makan. Udah berapa hari itu baru dimakan. Ya, Teteh kalau makan oleh-olehnya itu ingat terus sama Amir. Ingat terus Cana, Amir. kita. Oh, ini Ini ngomong mau baik ya si Amir bisa ditulungan ke si Ami nyari ya makasih banyak Namanya tuh biar makasih ya aku ya sebagai kakaknya ya. Gak apa-apa teh, gak usah hanya intinya memang di sana kita memang kebiasaan kita memang gitu, apalagi kalau lingkungan kecamatan Cipanas terutama ya. Saya kan di kecamatan Cipanas, kebetulan yayasan ataupun panti kami itu memang adanya di sana. Jadi kalau di lingkungan situ, kalau seperti ada orang terlantar seperti Amir, terus kalau juga ada orang dengan gangguan jiwa terutama ya, kita rawat, kita bawa, kita obatin, terus kita sambil cari juga keluarganya. Ada juga yang sampai sekarang itu ada 7-8 orang yang memang sudah 1 tahun belum ketemu sama keluarganya gitu. gue sayang membuat Sudah 1 tahun nggak ketemu. Alhamdulillah. Kalau Amir mah baru 10 hari sudah ketemu. Kemarin juga ada orang Sukabumi yang sama, malahan orang Sukabumi mah sampai digebukin dulu sama masyarakat karena kan pas lagi sakit gini kayak Amirnya masuk ke rumah orang. Jadi kan masyarakat kan dikiranya maling ataupun apa, akhirnya digebukin lah sama masyarakat. Udah gitu dibawa sampai kantor polisi. Kalau Amir mah alhamdulillah ya, karena juga Mampir ke warung. ya terlalu itu mampir ke warung. Kebetulan warungnya juga warung istri saya gitu. Istri saya bilang, katanya ada ini, ada orang sakit, kasihan orang terlantar, ya udah kita bawa aja ke dalam, kita rawat, kita mandiin dan gitu, kasihan. Ya mudah-mudahan nanti kan kita bisa menemukan sanak saudaranya, kan pasti kan kehilangan. Kalau menurut Teteh sendiri memang sudah berapa lama? Teman-teman masih di Jakarta. Yang baru kesini baru sebulan, nggak tahu ya Ami. Belum ada makan. Tapi kalau misalnya kesini suka ini suka ngomong. Gak apa-apa. Gak apa-apa teh. Aku naon gitu. Ada gunawan teh. Sini. Ngobrol lah. Da ieu mah YouTube dia lain YouTube pribadi, YouTube yayasan. Memang gunanya untuk apa? Teteh, sini dulu, saya juga sekalian belum Nggak minta apa-apa, izin ya. Kita izin dulu, kan itu kan memang di yayasan itu salah satunya ada humas. Humas itu apa? Untuk ada dokumentasi dan publikasi kegiatan kami. Jadi bukan untuk hal yang aneh-aneh ya. Jadi kami minta izin juga pada keluarga, ini seperti diambil gambar, dokumentasi ataupun video. Itu kebutuhannya untuk edukasi, terutama ke masyarakat. Jangan sampai lah gitu ya. Orang seperti Amir itu sampai seperti hilang kayak gini, terus kayak gimana kan kasihan juga. Jadi terus penanganan ataupun pengobatannya juga harus jelas. Kan kami di sana itu diobatin, dokternya juga ada di yayasan. Jadi bukan hanya kayak yang lain mungkin ada pernah lihat gitu ya, diambil cuma dicukurin atau apa, tapi diobatin ataupun dirawat enggak. Kalau kami memang di sana yayasan dasarnya gitu. Tempat malahan mah ada 70 orang di panti teh. Aduh, kalau Samir teh 70 orang ada di sana teh. Jadi anak didik teh gitunya yang di sana itu bukan hanya Amir doang. Ada yang dari Manado, ada yang dari Aceh, ada yang Medan, terus ada dari
Padang juga ada yang kita rawat. Ya alhamdulillah sih kondisinya sekarang sudah mulai membaik. Mudah-mudahan Amir juga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ini wah aku. Damang, Alhamdulillahnya. alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada jakenya. Buhun, Pak, ngejajapin, Pak. Awatos Pak. Iya, tanya apa sih? Ya, Amir. Pan kamari teh kantos ditaros. Hoyong ui teu Amir. Hoyong cenah hoyong ui. Sepado. Tadi nama pami aling ui mah tuh di dia we cing teh Amir mah. Ah cenah hoyong ui cenah ya. Tadi mah kalau dia gak mau pulang mah gak cukup lah, kita udah ketemu, udah tahu keluarganya di mana gitu. Tadinya mau kita rawat aja dulu. Tapi karena Amir pribadinya juga pengen pulang, ya udahlah kita pulangan dulu ya. Memang kasihan juga ternyata kan sampai udah 4 bulan lain teh. 4 bulan ya, Bang? Ayah. 4 bulanan gini ngilang nantinya ya, mudah-mudahan artinya Amir jangan sampai hilang lagi. Tapi nanti mah tolong di itu ya Bapak, tolong dibawa ke puskesmas biar diobatin. Kan ada obatnya di puskesmas juga. Puskesmas ada. Dia pikirannya itu agak tenangan gitu lah, tenang, jadi perilakunya juga nggak terlalu aneh gitu. Ya mungkin sekarang kan karena Amir punya penyakit seperti itu, mungkin orang lain di luar sana memandang Amir kan aneh gitu Pak, padahal sebenarnya Amir juga sama dengan kita. Amir juga manusia kan gitu, yang memang patut harus kita hormati, kita hargai gitu. Itu Bapak kepala sekolah yang di sini, aku belum izin tiba-tiba. Oh Bapak Kepala sekolah. Itu kepala sekolah Bapak yang punya sekolah ini. Iya, aku sebagai keluarganya ya banyak-banyak terima kasih banget gitu, banyak-banyak atur nuhun ka A-nya. Sami-sami sanes ka abdinya, abdi muasana pribadi kayak yayasan Pondok Nurani Manusia. Alhamdulillah Amir masih dipaparan sehat panjang umur patepang sang AA. Ya sakali deui takmi eta murang kali mi nyuhunkeun atur nuhun bisa ngasih AA mugi ya nya. Ya, udah ngelihat si Uminya udah senyum aja udah seneng kok, nggak apa-apa. Gak bisa diucapkan dengan kata-kata ya Mi ya, kebahagiaannya juga udah cukup senyum aja memang. Kasih banyak doain biar Sambil sehat. bapak kita malam dulu malah kita jadi bisa silaturahmi. Biar panjang umur. Amin amin amin. Ini si cantik. Umi juga panjang umur ya. Ini juga nih anak saya mau ikut Anak katanya. itu. Heeh. Saya mau ikut. Aduh, duduk. Aduh. Oh, nggak ada iniannya, nggak ada belakangnya. Malu ya sama kakak ya. Diam aja sih. Yang ngerepotin ya. Ya, ngerepotin jadinya. Anteng. Udah biarin. Biasa, Bu. Abdi mah ka Kuningan, ke Surabaya, ke kantos itu ngajajakeun gitu. Itu tetep repot gitu. Repot. Kamu karek ka Bogor we. Di Cipanas mah tinggal turun ya anak. Cuman pas turunna bieu teh macet gitu jadi rada lami. Muter-muter heula Pak. Abdi ka alternatif pula di puncak lebet tua ka Makan kue arah atuh nih. nu Sayang nih alternatif makan Cisarua kue. kalau Iya. keluar Cisarua naik di nu kaluhur ka Pasir Muncang kaluhur kadinya. Turun langsung di Tapos Mega Bendung kadinya. Dikira mah adanya ayeuna teh dinten Rabu cabut teh moal macet. Efek teh oh nya menuju liburan pan-pan nya. Iya, Ibu, antar banget. Mau doa nyanu tuh. Amir sejak kapan, Pak? Punya seperti ini? Emang udah agak dari lama emang. Oh, udah lama. Dari umur berapa? Dari itu kan ya, dari masih kecil. Oh, dari masih kecil. Tadinya kan sumbing. Iya, Itu dibantu ya. Sempat Oh, dibantu sama iya Babinsa. soalnya ada sama ada Babinsa bekas dibantu. operasian. Tapi semenjak dari kecil orang tuanya belum pernah nemuin lagi gitu. Ada permasalahan gitu kan. Bapaknya gitu kan. Jadi mana ke namanya ke anak itu hilang borok sampai udah dewasa gitu. Berarti ada faktor dari situ ya Pak ya. Iya. Tadinya waktu kecil mah nggak seberapa, ada dirawat sama ibunya kan sama neneknya. Iya. Sama neneknya sama ibu. Emang nggak seberapa gitu. Bisa kerja bisa apa? Nggak terlalu parah. Membantu dibangun
bangunan apa gitu bisa. Susu apa kayak Sekarang udah masalahnya Pak kalau dulu kan waktu masih kecil belum terlalu sensitif ya. Kalau sekarang kan makin dewasa juga makin banyak keinginan beliau. Contoh salah satunya ya juga pengen punya pasangan hidup kan gitu. Dari situ ge kapasen nu istri teh aduh mulai bager teh PDKT teh genit ari teh Amir teh nya. Iya, ada genit itunya. Aduh, nah mungkin karena ada keinginan seperti itu jadinya akhirnya Amir pun pikirannya kan terganggu lagi, ada tekanannya lebih besar lagi dan semakin besar ya pasti tekanan kehidupan makin banyak. Hanya menyebabkanlah perilakunya jadi aneh sote menurut kita katanya, menurut Amir mah asal leres we sadayana oge gitu. Saya panginten memang masalah kejiwaan teh memang aya anu didinya. Tiasa tapi itu nanti di Lanongan ka Puskesmas insyaallah aya Lanongna soalnya. Ya, iya ada muda lah. Puskesmas pengobatan itu nyondong pandi itu. Aya ge seratnya teh abdi di puntennya nitip ka UAW nya. Serat kantos kan di ditu teh di Canak Lanong nya. Mau jalan. Di betul saya butos anu diterapkeun ieu mungkin biasa di Canak ka Puskesmas tinggal di Canak ieu we kitu nya. Pados mungkin di Puskesmas masih lanongna gampil. Aya ieu lo Pak gitu. Tapi Cengalet tapi Sampai ya. saya heran udah eta. Iya sih. Tapi keren. Benar yang ngambil dulu rokok. Boleh. Atau nggak apa-apa tuh orang nggak apa-apa. Ini gerak kamera. Sampai. Buru-buru kan? Enggak, santai. Pantesan di nyondong pendakcan ke di puncak dia ke dia di Harikolot di desa. Diajakan juga lima. Oh. Dasar tos kuduna kitu yang di eta di ditu. Tunjukna berangkat teh meureun di sana bade Canak wihna mobil ya lima. Nah kira Ari mah terang apa desa kene di dia. Oh, Ngajak dia kenalan emang suka dia kalau ini. Nah lima namirna cenah bikin kitu lah. Pindah ke daerah gitu. iya. Soalnya di sana itu kita kan khawatir kayak pernah kemarin kejadian. Amir kan Seperti Amir juga. Mie bareng atau Cuman mana bareng saya masuk rumah orang takut disangka maling. Akhirnya pernah digebukin Mau Pak. kemana? Jangan dulu kemana-mana. Jangan. Tarik. Kami arek ngiring daerah ke dia met. Yang ngerokok. Rokok mah. Met. Hah? Amir Salina kan itu yang harusnya naikkan ame teh ngajelang kopi hidung we hiji we nu sanes mah moal da abdi unggul tukang ngopi ge woi Amir cair Amir Oh iya. mesti kudu ka mana-mana di tonggo jeung mie. mau kemana malu kemarin banyak cara itu nggak bisa makan itu atuh isina Amirna atau ditinggalikeun teuing siga anu boga salah ngarokok ngopi gade Gak iya rokok Ini ngarang. Tabu barati di teh. Nanti teh 12. tengah lakuan macet atau tuh pernah sarang si Umi sarang si Uwa sarang si Teteh atau tuh ya Atau seneng nggak kemarin makin waktu dimandiin nggak bisa ngomong nah ini Dia baru dah kira. Bentan yang di dia tadi. Biasa kan.
Di teman banyak Pak. Dan teman-temannya juga sama. Ada 70 orang. Mohon. Amir mah segini mah baik. Ada yang di sono mah sampai ngamuk-ngamuk juga ada. Ada Pak yang ngomong. Biasanya kita isolasi. Ya. Kayak Amir pertama juga kita sesuai dengan SOP-nya, kita isolasi dulu. Jangan dikhawatirkan kamu. Tapi alhamdulillah Amir mah nggak bager lah Pak. Baik, alhamdulillah. Biasa wae atuh ngenyotna mun siga. Oh iya. Sambil makan kue Oh, saya. bolong orang mau Sampai dipangnya. ambil pandai. Dah makasih nanti juga ngambil sendiri kok. Beda nih dengan Makassar kami. Khawatir itu. Punten tapi nya di Gunulan we kamari teh dah. Alhamdulillah atuh dari Daging mal atuh Gunulan. Gimbal kalau yang gimana gitu. panjang, wah wadahnya, aduh, Harus Jadi bersih. rambut megondrong deui. Gondrong deui nah. derapihan. Masya Allah. Bapak di sini kerja. Ibu, aja ngobrol mah di sini. Oh, di bangunan Apa? Bapak. Ini mah bukan buat apa-apa kok. Buat kepentingan di dalam aja ini mah. Adapun publikasi itu ya itu mah siar dakwah bahwa tentang kesehatan jiwa ini penting gitu. Jadi tidak ada sifat ngomong eksploitasi ataupun apa gitu terhadap orang. Iya, silakan Pak. Iya. Dengan siapa itu? Kepala sekolah. Hah? Abdul, Alif. Alif, Pak Alif. Ya, ini Kang Jajang. Ya, jadi intinya Bu, kalau saya mohon maaf tapi yang sebelumnya kita jangan mempermasalahkan masalah sebapak, seibu ataupun apa, tetap aja kita adalah saudara. Saya sendiri aja di sana sudah menganggap semua hampir 70 orang teman-teman di panti sudah menganggap keluarga, bukan siapa, termasuk ya pengurusnya semua. Jadi mohon maaf sebelumnya bukannya mau mengkat ya. Saya sendiri agak miris gitu ya, terkesannya itu kayak seolah-olah kalau pas ngedenger kata-kata itu seolah-olah jadi saya itu bukan saya yang tanggung jawab, bukan. Jadi intinya gini, bukan apa namanya, kalau bukan kita ya siapa lagi lah gitu. Mau itu saudara, mau siapa, mau tetangga yang jelas pun apa kenal gitu ya terhadap Amir, ya kita kewajiban kita membantu kalaulah kita mampu, kita upayakan kan gitu. Apalagi melihat kondisinya seperti Kang Amir sendiri memang kan terganggu gitu kan jiwanya. Itu pun yang saya dengar dari kecil kan, terus sempat hilang sampai 4 bulan kan gitu. Nah, saya menyarankan, saya di sana juga kan. Justru saya mau sharing Konsultasi. ke depannya biar sharing. kalau kasusnya Nah seperti gini, kalau untuk kasus seperti ini, yang pertama tetap untuk penanganan dan penanggulangannya itu kan yang memang harus kita ketahui, harus kita pahami. Apalagi dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Gimana sih, karena kan kalau dibiarin, ya penyakit ini makin lama bukan makin sembuh kok. tadi kita Nah, Iya. sempat tetap harus Makin diobatin. baik. Harus diobatin. Ada beberapa terapi yang harus dijalankan. Salah satunya terapi medis. Medis itu ya berarti di situ adalah salah satunya berarti harus konsultasi sama dokter ya, psikiater. Nanti setelah mendapatkan obatnya ya diminumlah teratur. Tapi bukan itu juga gitu, bukan hanya itu yang harus diterapkan. Ya memang obat memang utama, tapi bukan satu-satunya. Contoh terapi yang lain juga, perlakuan yang tepat lah dari keluarga, dari lingkungan sekitar juga menunjang untuk kesembuhannya. ya kan gitu ya, kalau ada aware dari lingkungan sekitar. Iya. Cuma kan di kasus Amir ini emang ibaratnya kalau masalah udah complicated lah ya. Dari sisi keluarga memang sudah tidak utuh antara orang. Ya memang pada dasarnya untuk orang dengan gangguan jiwa sendiri gitu saya lihat bukan hanya
kasarnya bukan hanya kondisi ekonominya doang, karena yang di orang kayanya pun orang mampu juga banyak yang seperti ini, tapi memang biasanya dilandasi dengan kondisi di keluarga gitu, kondisi keluarga apakah ada broken home atau apakah gimana kan gitu. Biasanya ada faktor sosialnya, itu ada salah satunya di situ. Apalagi ini sudah mah memang kondisinya juga tidak mampu secara ekonomi kan gitu, ditambah lagi di keluarganya pun juga broken home, sampai mungkin ada yang bilang gitu ya, tadi ada yang bilang bahwa orang tuanya apalagi bapaknya sendiri dari kecil itu sudah tidak ada tanggung jawabnya gitu, sudah ada tidak perhatiannya terhadap Amir sendiri. Tapi kan kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Kalaupun gimana pun ya itu faktor kondisi. Ya kita mah lihat ke depannya aja. Itu mah produk kondisi waktu itu ya kita rubah dengan produk kondisi sekarang. Pemahaman kita bahwa tentang orang dengan gangguan jiwa ataupun orang dengan masalah kejiwaan ini ya itu bisa ditangani kok. Salah satunya dengan tadi itu obat-obatan medis. Yang kedua terapi sosialnya mungkin bisa diterapkan. Kalau lah di sini juga mau buka panti, saya seneng kayaknya gitu kalau ada yang buka panti di sini gitu kan. Jadi suaranya bisa gitu, itu bisa kita obatin, bisa kita rawat, bisa kita arahkan. Malahan ya hampir 80% pengurus yang ada di panti kami itu adalah dari pasien sendiri teh. Pasien yang sudah baik, kita berdayakan, kita edukasi, kita didik, kita latih supaya dia mau merawat teman-temannya yang memang belum pulih kondisinya. Ada yang membantu masak, ada yang membantu mencuci baju, ada juga yang membantu memberikan obat, ada yang membantu kebersihan yang lainnya, ada yang membantu di keamanannya, semua gitu. Kita di situ kita nggak ada beda apa sama mereka gitu. Berikan obat supaya Amir pun bisa nyaman, minimal ya dari kondisi mentalnya dulu gitu, dan support kalau yang lainnya seperti saya juga ya baru pertama datang juga ke sini sudah melihat nih kondisi keluarga juga sudah tahu gitu, bisa ngebaca ya antara kakak, ibu dan yang lain juga tentang respon terhadap kedatangan Amir juga bisa ya keseluruhannya mungkin sudah bisa membaca lah sedikit lah gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa dirubah lagi, bisa dirubah gitu. Gimana sih memperlakukan Amir itu, tolong perhatikan gitu ya, perlakukan aja seperti halnya teman-teman yang lain gitu, halnya seperti ya anak-anak yang lain, jangan sampai ada sifat dikucilkan lah, apalagi sampai diskriminasi mentang-mentang Amir sakit itu ya kita mah gimana gitu ya, itu doang paling. Cuma susah memang untuk masalah kayak gini, kompleks soalnya kan. Terus kalau misalnya mau menyampaikan lewat pemerintah kayak gitu, ada nggak? Ada. Gimana birokrasinya? Birokrasinya yang pertama ya kita datang ke TKSK biasanya, tenaga kesehatan sosial, tenaga kerja sosial kecamatan. Datang dulu ke situ, ada di kecamatan ada. Di desa pun ada, kepanjangannya desa ada bidang sosialnya. Nah itu nanti bisa diminta tolong untuk membantu. Contoh lah seperti bantuan kemarin, bantuan sosial juga banyak sebenarnya untuk mereka, itu haknya. Kenapa nggak nyampaikan gitu? Karena kadang-kadang pemerintah juga bingung juga mau menyampaikannya tanpa masyarakatnya yang memberikan informasi. Ada data juga, harus ada kooperatif juga kan. Kita nggak bisa menyalahkan juga kan pemerintah, karena pemerintah juga bingung atau harus mendata satu-satu. Kalau ini kan kita jadi tahu ya. Kalau selama ini memang saya itu ya banyaknya di sekolah aja gitu ya. Saya pikir kan Amir itu ya tinggalnya di lingkungan keluarga besarnya gitu kan ya. Nah, jadi ya memang kurang informasi kayak gitu. Nah kebetulan belum lama sebulan di sini Temeta ya banyak cerita gitu, baru tahu gitu kan. Iya. Jadi ya sempat ngobrol gimana ya kalau ambil dari sini khawatir hilang lagi karena kan terkait masalah ya, tapi masalah utamanya adalah ekonomi. Ada yang sempat hilang di kami, ada orang di sini ya, Depok lah dekat. Sampai 13 tahun baru ketemu, itu pun ketemu di Magelang. Dibawa ke kami, ini kapan hilangnya 13 tahun katanya Kak. Sampai kita juga semua sampai kaget, itu viral. Waktu itu ada yang viralin salah satunya gitu ya. Ya media sosial kan mau tidak mau ya, zaman sekarang pasti gampang gitu viral dan semacamnya.
Alhamdulillah ketemu 3 bulan dan sekarang lagi dirawat di kami 13 nih, makanya kami pengen gitu jangan sampai lah gitu banyak keluarga yang ada. Memang sih kami pun tahu ya, saya pribadi pun tahu cara merawat mereka itu susahnya minta ampun kalau kita nggak paham gitu, apalagi sudah sampai puluhan tahun itu jengkel kan, kita udah lelah gitu, udah habis, kadang-kadang habis kesabaran kita untuk menghadapi mereka itu. Makanya ya itu karena apa ya, karena kurangnya pemahaman itu sendiri terhadap keluarga tentang gimana sih penanganan dan penanggulangannya orang seperti ini kan gitu. Akhirnya ya kita pun tidak bisa menyalahkan keluarga, akhirnya ujung-ujungnya jadi nyalahin diri sendiri. Ya jadi saya berarti yang salah, yang sudah paham, yang tidak memberikan pemahaman itu kepada mereka kan gitu akhirnya. Nah biasanya kalau di Cianjur ya kami kan selalu ada sosialisasi, setiap bekerja sama ke puskesmas, masuk ke desa ke sana, terus kita bikin event ataupun seminar kecil-kecilan tentang kesehatan jiwa. Kita selalu mensosialisasikan. Ya gunanya itu biar masyarakat itu biar pada ngeh gitu, jangan ada proses pembiaran kesannya gitu, kesannya pembiaran padahal karena udah bingung kan keluarga, makanya seperti itu. Malah ada juga yang ekstrim sampai dipasung kan bertahun-tahun, ada yang sampai 23 tahun yang kami ambil itu dipasung 23 tahun. Iya, tinggi pasungannya cuma 1 meter Bu, bayangin aja, panjangnya 2 meter, jadi dia tidak bisa berdiri selama 20 tahun lebih, dia duduk ataupun jongkok, selonjoran. Akhirnya pas dikeluarkan pun kita ambil, kita evakuasi ke panti pun nggak bisa jalan, jongkok aja sampai akhirnya 3-4 bulan udah biasa jalan, dilatih jadi kita kasih tugas dia jadi penjaga pintu gerbang ya, satpam, kasih kunci. Setiap kali ada tamu tapi suruh duduknya jauh gitu, suruh duduknya di dalam di sana di dekat bangunan yayasan. Jadi pas ada tamu dia harus lari ke depan gitu. Sengaja harus lari, bukan mau nyiksa tapi mau melatih gitu motorik dia. Sampai sekarang alhamdulillah baik, malah dia sempat kemarin 1 tahun, hampir 1,5 tahun dia jadi satpam di kami. Terus lebaran kemarin baru pulang sama keluarganya. Alhamdulillah udah sehat kembali, udah berkumpul. Jadi yang sampai 20 berapa tahun aja sebenarnya bisa sembuh. Kalau penanganannya tepat gitu. Penanganan, perlakuan itu yang tepat bisa pulang. Saya yakin itu bukan saya mau apa ya, gimana ya gitu, takabur ataupun apa gitu banyak. Tapi kalau kita mengupayakannya maksimal, insya Allah kok bisa sembuh, bisa sehat. Orang-orang terdekat. Ya, minimal dari orang terdekat dan lingkungan sekitarnya dulu yang bisa memahami. Apa namanya, kalau Amir ini beruntung, rumah saudaranya itu berjajar semua gitu, mestinya bisa dapat perhatian dari orang-orang terdekat kan ya. Terkadang justru kalau orang keluarga besar memang seperti kayak gitu, tapi terkadang ujung-ujungnya itu siling senengkeun. Jadi kuduna si anuan kasih itu jadi tidak kompak kadang-kadang. Nah itulah mungkin butuhnya kita, seperti kadang orang luar yang harus menengahi itu supaya si keluarga itu terutama ya sok atunya kerjasama, hitung-hitung di ladang ibadah we lah, ladang amal Amir teh makanya abdi 70 jami kersa diri itu ayeuna mah hiji pulobaan kasananya pasti bari katalian darah gitu, masih kena keluarga kira aku tuh sanggup ngurus, kira aku tuh nyaah gitu abdi ge teh wau acan insyaallah nyaah we di ditu teh gitu. Naonnya hari besar Islam sosialisasi di ditu soalnya yang kayak gini lebih dari satu di sini gitu. Jadi supaya seenggaknya rada melek lah, supaya bisa memanusiakan manusia, biar lebih ada aware-nya lagi terhadap orang-orang ODGJ gitu. Ya memang penanganan orang dengan gangguan jiwa itu kan harus sosialisasi sama ini nih sekretaris deh. Kayaknya jangan deh, malu saya. Nanti dikiranya saya dokter lagi. Ya nggak apa-apa gitu Ini juga baru sebulan Bu. Ini apa namanya YouTube itu kan memang baru sebulan. Karena apa? Karena kan kita kan kemarin 1 bulan yang lalu itu habis ada acara yang namanya silaturahmi sosialisasi kesehatan jiwa, sambil ada silaturahmi semua relawan di Cianjur, terutama relawan kesehatan jiwa. Habis dari situ
Gong pun dimulai kan, gongnya apa? Gong kemarin kan waktu masih COVID itu kita nggak bisa ngambil yang dari jalan itu kan masih nggak boleh gitu, Pak, oleh dokter itu karena takutnya ada dari luar masuk ke dalam kayak gimana kan, nah namanya juga si COVID kan gitu. Nah kemarin alhamdulillah setelah itu dokternya pun hadir, ya udah kita mulai lagi, kita ambil lagi yang memang terutama wilayah Kecamatan Cipanas, karena untuk Kecamatan Cipanas saja masih banyak gitu Bu yang belum kita tanganin kan gitu. Bukan hanya si psikotik gelandangannya, keluarga ataupun titipan keluarga aja banyak gitu sebenarnya. Yang kalau kita gali satu kecamatan aja bisa sampai lebih dari 200 orang. Kalau kita gali gitu ya. Malah ya kemarin tuh akhirnya apa ya udahlah, berarti harus, karena sekarang itu sudah zamannya media sosial terutama, apalagi khusus orang dengan gangguan jiwa yang kategorinya psikotik gelandangan, orang terlantar, makanya kami sama tim kebetulan juga ada Kang Alif di sini hadir sama Kang Ridwan, bisa nggak kita buatin media sosial mungkin di bidang humasnya kan, di bidang humas yayasan seperti sekolah juga kan ada humasnya kan, pasti ada dokumentasi, ada publikasi kan gitu. Salah satunya ini juga di bidang ininya ya, supaya lebih bisa mengedukasi, mensosialisasikan lagi kepada masyarakat bahwa apa sih kesehatan jiwa itu gitu, gimana sih mereka itu, apa sih kegiatan mereka itu gitu. Yang asalnya seperti ada before ada afternya, akhirnya kan masyarakat bisa iya ya kalau diobatin dengan baik, dengan tepat mereka bisa sembuh, bisa sehat seperti kita gitu. Sama kok, yang jelas orang dengan gangguan jiwa itu penyakitnya sama seperti penyakit yang lain, sama penyakit fisik, bukan penyakit yang lain ya, apalagi yang disangkut pautkan dengan klinik gitu ya, mistis apalagi kayak gitu, bukan. Jadi tetap adalah penyakit tubuh yang memang adanya di organ otak, kayaknya seperti itu. Sama lah seperti gula, jantung, ginjal, darah tinggi ya sama. Gula jantung juga sama, harus minum obat sampai seumur hidup. Nah, orang dengan gangguan jiwa pun sama. Jadi mereka punya kebutuhan khusus gitu. Kita juga lama banget ya tinggal sama ODGJ itu dari di mana? Di lingkungan sekolah ini, bahkan kita sampai pindah 2 sekolah dia tuh tetap ikut gitu. Asisten yang Bapak almarhum sekolah tua saya. Itu tuh ya karena dia notabene ekonominya nggak terlalu buruk lah ya. Katanya kalau di kampung tuh dia ada tempat tinggal, kakak adik sehat semua, uang-uangnya pun haji ya. Artinya kan dia memang beda ya maksudnya, tapi dia ternyata lebih nyaman ikut sama uang saya gitu. Dari kecil dari 10-12 tahun. Tapi emang penyakitnya nggak mau mandi kayak gitu kan ya, gatal-gatal gitu ya. Kalau diobatin gitu lagi gitu. Cuma dia di sini diapresiasi, diterima. Nah itu Dilakukan apa namanya? Ya manusia. Iya. Nah itu perlakuan aja, itu. gitu. Kalau Jangankan dulu ada tur kita Jangankan seperti saudara ibu ya, kita aja sendiri yang merasa katanya kita ini normal. Kalau kita sudah tidak nyaman di suatu tempat, walaupun itu sama saudara, walaupun itu sama siapa, kalau gak nyaman ya gak nyaman. Ya katanya kita normal kan katanya. Apalagi mereka itu lebih sensitif ke pikiran, perasaan yang akhirnya melahirkan perilaku yang aneh. Kalau pikiran dan perasaannya terganggu, nanti perilakunya pun dengan sendirinya akan jadi terganggu. lihat orang sakit jiwa. Ada yang kungfu, ada. Iya maksudnya kalau main-main ke rumah sakit jiwa tuh ya aneh-aneh gitu kan ya. Padahal mereka bukan. Nanti mah bisa nanti main ke sana. Deket kok, Cipanas deket. Orang pas naik puncak pas turun itu orang Cipanasnya deket. Apalagi saya di Cimacannya. Pas saya RSUD Cimacan aja, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sudah situ. Jauhan juga Cianjur. Iya kalau Cianjur dari Cipanas aja 1 jam lagi ke Cianjur, kadang-kadang kalau macet mah kan gitu. 1 jaman kalau bawa mobil mah. Makanya kemarin sempat saya nawarin, saya jemput sana bawa motor yang 1 bocongan. Ya ngomong-ngomong amirnya kemana? Cipanas nggak jauh naik Oh, di dalam ya? Oh iya, capek kayaknya, mabok kayaknya. Iya, saya sih ngelihatnya gini ya. Saya sih biasanya juga ada yang jemput. Kemarin kan juga terakhir ada yang dari Sukabumi, malah itu sampai digubungin sama warga, Bu.
karena masuk ke rumah disangka maling kan. Iya, masukin. Dan posisinya bersih, jadi nggak kayak psikotik gelandangan. Padahal bersihnya itu bukan bersih karena memang dia mandi, karena dia dipasung di rumahnya di AC. Jadi lama dia di kamar dia pasti bersih dong kan gitu. Pas keluar dia ngamuk kan gitu. Terus jalan-jalan dari Sukabumi sampai Cipanas sampai Gadok situ. Akhirnya ya digebukin sama masyarakat, disangka maling, dibawa kantor polisi kebetulan memang polisi juga sudah kerjasama dengan kami, khususnya orang-orang dengan seperti ini akhirnya ngelapornya ke kita kan gitu. Dibawa terus kita sosialisasikan, kita publikasikan juga. Alhamdulillah ketemu baru berapa hari kemarin ya, satu mingguan ya baru pulang. Dan kondisinya malah udah lebih baik ya, karena kita obatin juga gitu di yayasan. Kita konsulkan ke rumah sakit langsung, terus kita rawat, kita kasih terapi ya yang lainnya juga, termasuk spiritualnya pun ya kita dukung gitu. Kalau kayak gitu kan ya insya Allah ada ikhtiarnya sehat ya kalau kayak gitu. Insya Allah. Insya Allah Nanti ke depannya yang pikirin ini kalau misalkan di sini kan buat tinggal aja kan nggak ada ya tempatnya. Kalau bisa dibilang kayak gitu nggak ada buat tempat tinggalnya aja nggak ada gitu kan. Makanya kalau misalnya ada jalur ke pemerintah itu bagaimana birokrasinya gitu kan. Kalau saran saya sih, kalau untuk tempat tinggalnya kan tadi ya bilang katanya ibunya juga punya rumah apa mau kontrak? Cuma kontrak mas keluarga. Oh ada rumah ya di keluarga. Apa juga mikirin emang kalau bikin satu kamar aja kan tempat ada lagi. Iya. Cuman untuk itunya kan yang dibilangin dan hanya sedangkan ini yang dekat punten lainnya yang dekat-dekat ada RT-nya, ada yang orang yang nggak itu gitu. Ada suara di itu ini hanya ngebilangin tuh si Amir tuh gimana gitu. Sebetulnya mau kan misinya mah ya keuntungan buat kita dia juga kan. Iya. Harus kita jemput kan ada kendaraan, ada motor gitu. Bapak juga udah tahu besok, harusnya gitu, yang biasanya tahu lusa, gitu kan pakai motornya mesti di bensinin, mesti yang ngopi gitu kan. Biasanya kan gini Pak ya, kalau di desa, kalau di Cianjur ya terutama yang sudah kami jalankan. Kalau yang ada yang seperti itu biasanya dari mulai RT kan laporan ke desa. Terus nanti dari desa juga ada bagian dari, apalagi yang di desa kan semua kan sekarang ada ambulan desa. Ini Konfirmasi sama kepala desanya terus minta tolong untuk dijemput juga bisa. Iya, semestinya. Cuman pas saya ngedengar juga kayaknya ribet, makanya saya bilang ke Teh Meta sendiri, biar kami insya Allah kami yang antarkan Papa. Sekarang mah ini ya, jadi ibaratnya inisiatif aja lah. Misalnya kalau misalnya Teh Meta itu ceritanya kan ke saya. Nanti itu apa yang harus dilakukan gitu buat support, siapa tahu ada dana khusus untuk penanganan ini misalnya dari pemerintah tuh ada nggak jalurnya? Ada. Cuman memang jalurnya memang agak rumit ya. ya. Nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita butuh surat rekomendasi dari mana Ya. kayak gitu kan kita. Paling ya kalau jalur untuk bantuan ke situ, kalau saya pernah dampingin gitu ya. Yang pertama tetap ya ke desa dulu. Pasti tetap dia itu harus punya data diri dulu, dari mulai KTP, KK sama BPJS harus lengkap. Karena untuk memohon bantuan sendiri tanpa data diri yang lengkap dan yang online gitu yang paling ya tidak bisa juga untuk didaftarkan, susah. Biasanya dari desa itu harus bahwa keluarga Kang Amir ini harus masuk ke PPKS biasanya. Harus masuk PPKS yang ke PKH itu. Kayak PKH gitu. ke data PPKS yang memang di situ sudah diwajibkan menerima bantuan sosial langsung dari pemerintah sendiri. Terus untuk dari kesehatan ya kesehatan mungkin susah untuk diminta bantuannya ya, yang namanya kesehatan otomatis ya dari desa suruh minta rekomendasi, dari desa suruh dikirim dari kecamatan suruh minta rekomendasi ke dinas sosial untuk membuatkan merekomendasikan pembuatan BPJS yang gratis ke kantor BPJS tempat kan yang biasanya dibayar sama PBI kan itu yang nama PBD. Nah itu kalau untuk dari kesehatannya sendiri nanti baru kalau ada apa-apa bisa dibawa ke Rumah Sakit Maju Kimah di Bogor kan kalau sekaliannya. Rumah Sakit Maju di Madi itu rumah sakit jiwa. Marjuki. Tahu kan di Cilendek. Nah kan bisa nanti kalau seperti ini pas di sini lagi kayaknya kesannya Amir kali bisa dirawat dulu di sana kan. Tapi kalau tidak punya data diri yang lengkap mau gimana kan bingung ya.
contoh lah Amir sekarang. Makanya saya saranin langkah awal lengkapilah dulu data dirinya Amir. Berarti itu Langkah awal itu lengkapi data dirinya, baru ke jenjang yang lainnya bisa pengaduan ataupun permohonan juga bisa. Kalau dinas sosial langsung nggak bisa ya? Nggak bisa, Kesana, tetap harus konsultasi gitu nggak ya? harus ya memang beda dinas kan, beda tetap. Contoh lah dinas pendidikan sama dinas pendudukan, dinas kependudukan di Dukcapil juga beda juga kan Karena jadinya. data udah ada nih, terus kita ngaduin ke dinas sosial, ada kasus ini enggak? Iya harus memang bisa diajukan. Ya biasanya lewat TKSK itu dari kecamatan, tenaga kerja sosial kecamatan. Malah saya ada nomornya, tadinya saya mau nelpon dia. Gitu. Ada TKSK-nya saya juga dapat di sini. Mungkin kan kalau ya PKSK udah tahu lah Bogor jalurnya harus Utara. kemana. Kalau kita kan memang Tadinya saya mau ngajakin tadi, makanya saya tadi bilang ke kalau gak macet mah tadi saya pengen ke kelurahan dulu. Terus saya telepon dulu TKSK-nya biar datang ke sini itu biar sama beliau gitu. Cuman karena macet banget tadi kayaknya gimana nggak sempet gitu. kalau di sini kan ada ya, anggota dewannya. Bisa nggak jalur cepat gitu ke beliau? Ya bisa mungkin itu ya. Kalaulah memang beliau memang niat mau membantu ya bisa lah. Apalagi kan memang ini jelas layak, contoh keluarga Amir itu layak dibantu, memang harus dibantu. Oke, boleh bagaimanapun caranya kan dia boleh lah. Mau lewat jalur gimana, mau jalur udara ke jalur bawah tanah silakan lah. Kita tidak ngerti kan gitu. Yang jelas tolong bantu ini keluarga Amir terutama karena kondisinya ternyata kondisi di rumahnya juga rumahnya memang katanya juga tidak punya rumah ya, Bah. Belum punya ruangan juga kan gitu. Bisa dibilang tidak punya rumah. Tapi katanya lahan ada. Nah, tapi butuh modal juga kan, Pak ya, untuk membuat kamar ataupun ruangan itu butuh modal juga. Ya mudah-mudahan lah ada salah satu ataupun agnia ataupun donatur ataupun dari itu pun sendiri siapa dewan tadi anggota dewan sendiri yang mau membantu langsung kan gitu. Lewat jalurnya Nanti kan masing-masing. bisa di obrolin santai sama beliaunya gitu. Ada kejadian begini, ini dokumentasinya bisa mudah-mudahan ada jalan. Kalau sekarang Amir sendiri tinggalnya berarti di sana, kalau di sana sama ibunya. sama ibunya ada tempat ya? Cuma satu tempat itu, satu ruangan. Satu ruangan. Dia tidur di bawah, kadang-kadang itu di lantai pakai tikar aja. Enggak jauh sih, ini setelah tanjakan aja. Nah di situ nanti mampir ke atas. Ya boleh Nah, nanti ya, mampir. parkir dulu. Mudah-mudahan ya bisalah kami bantu lah gitu ya. Karena kalau kami sendiri kan dari yayasan, yang namanya juga yayasan ya Bu ya. Saya tuh kemarin sempat ngobrol gitu sama ternyata yang paling urgent tuh apa sih dari Amir? Pertama sih kesehatannya. Kesehatan. Kalau Amir udah agak mendingan tuh memang ada yang mau ngasih kerjaan. Minimal dia stabil dulu lah gitu kan ya, nggak 100% juga nggak masalah gitu. Apalagi kan habis dia nggak gelandang di jalan gitu pasti Iya. aneh lah ya gitu. Memang pekerjaan itu sangat penting. Bu. Iya. Salah satunya adalah kegiatan yang positif untuk apa? Untuk mengalihkan fokusnya dia dari kan namanya orang dengan gangguan jiwa. Dia itu ada gangguan halusinasi, gangguan delusi, dan gangguan proses berpikir kan gitu. Nah untuk mengalihkan dari gangguan itu dengan pekerjaan itu, jadi di sana pun kami memang mengupayakannya untuk itu. Makanya kalau dari sakit sampai sembuh kadang gampang. Tapi dari sembuh sampai seterusnya mau digimanain mereka itu. Nah itu. Jadi tetap kalau untuk obat sendiri dari sakit sampai sembuh untuk menyembuhkan, dari sembuh sampai seterusnya itu untuk menjaga dari kekambuhan supaya jangan sampai penyakitnya kambuh. Jadi obatnya harus terus-menerus diminum. Tapi harus juga didampingi dengan kegiatan yang positif itu yang memang menghasilkan, yang membuat dia juga enjoy. Kalau tanpa itu kita aja gitu kasarnya, kita yang disebut normal tiap hari kalau dari pagi sampai sore bengong aja ngelamun megang HP aja nggak ada kerjaan, pusing juga kan gitu. Apalagi mereka di gitu. sana ya kalau boleh tahu Amir gimana, yang agresif itu apa lebih menutup Enggak, diri apa gitu? baik kamu. Cuman agak ganjennya ke perempuan. Oh. Nah, agak ganjen. Keturunan dari mana? Enggak, ya yang tadi saya sempat bahas kan semakin besar keinginan Amin pasti semakin Manusiawi. Nah, manusiawi Itu kan dong. memang fitrah ya. Kalau dulu waktu kecil ya belum terlalu terlihat keanehannya, kenapa ya tekanan kehidupannya pun masih kecil. Sekarang makin besar ya ada nambah. Salah satu tekanan
cinta, sedangkan gitu. Saya juga pengen dong punya pasangan, saya juga pengen dong punya pujaan hati kan seperti itu. Sedangkan orang lain di luar sana memandang dia itu sebelah mata. Kacau, pegat sendalnya. Sama kayak sendal tuh, Mir. Sendalnya lahan. Saha ngaranna Syaming? Syaming ya? Syaming ngaranna Syaming, Lin. Baik, setelah kita asesmen dengan keluarga, ketemu dengan keluarga, langsung kita ke posisi rumah untuk melihat kondisi rumah Amir serta keluarga. Kalau kita jalan kaki. Ayah beli motor. Beliin motor yang Buruk juga gimana? Balik kan jauh. sekarang. Weh, Amir. Ganteng Amir sudah emang, pulang, Haji Amir. Haji Amir. Mir, dia mulai di sini, Mir. Mir. Ayo.
Ya kan. Ya. Saruangan dari Pengkar sih ya. Kayak kamar mandi. Kamar mandi ngahiji ka balik kidul. Balik kidulnya. Aya kantor ka baliknya gitu. Ya panto. Nah, panto dapurna ka ditu ka kamar mandi ka Pengkar. Berantakannya tempat sih masih gini. Biasa sa kamar deui mah di Pengkar ge eta. Kayak kamar mandi. Mohon kamar mandi Saya apa di punya ditu? kamar mandi hanya. Gacanya. Gacanya kamar mandi. Nah, dia biasa pemikiran ngalebaran ke payunnya. Saya masa sakedik mah. Haji Amir. Mir. Ya. Aminnya mudah-mudahan jantan haji. Amin amin. Nana tungguin jangan kemana-mana ya. Umi abdi nyuwunkeun dihapunten pisannya. Nuhun abdi ya pada pamit. Atur nuhun pisan di dieu. Turun artinya Amir yang jadi dia seperti itu. Wah. Kami mau pamitan lah. Di Pamitnya. Hapunten sekali di hapunten pisan. Pas ngarepot dia abdi ieu meureunnya jangankan dia Amir. Nitip abdi kayaknya hayang diperatoskeun nya Amir. Mana turun nya Amir jadi kayeuskeun. Terutama lanongna ke wayahna nya. Mungkin pantau ulah duikeun ka leungit deui nya. Wayahna ieu tinggal tinggalan ulah-ulah diantepkeun mangkat nyari nyamirnya. Jangan kemana-mana ya. Sini ya. Sama Umi ya, sama Teh Meta ya. Sama Uwa ya. Ini bager. Ya Amir mbak Aina mah Amir di dia Mir. Ya. Tidur di sini, tidur sama Umi ya. Jangan kemana-mana pokoknya. Jangan hilang lagi, jangan kabur lagi sana ya. Nanti kalau kabur Amir makan di mana kan? Tidur juga di mana? Tidur di jalan selama kemarin 4 sampai 5 bulan. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman semua sekarang Kang Amir sudah bisa berkumpul lagi sama keluarga, terutama sama ibunya. Tadi kita habis ngobrol juga sama kakaknya, sama Uwa, sama masyarakat setempatnya juga ya. Alhamdulillah Kang Amir ternyata sudah hilang sampai 4 sampai 5 bulan. 18 hari ya nih. Alhamdulillah sekarang ya sudah kondisinya juga sudah mulai membaik. Mudah-mudahan nanti keluarga di sini juga bisa melanjutkan pengobatannya. Mudah-mudahan keluarga juga lebih memperhatikan lagi kondisinya Kang Amir, jangan sampai Kang Amir nanti hilang lagi gitu. Kasihan ya. Alhamdulillah ya bisa bertemu sama keluarga. Kita bengong sampai nangis wae sugan tadi sampai gitu. Alhamdulillah ya, pamit ya saya Amir ya. Pamit dulu. Salam. Sebanyak ya. Alhamdulillah. Umi, Terima kasih banyak ya Dek ya. Iya. Saya makasih ya. Ya, ayo, ayo, ayo. Ya. Mana nih gua? Iya, kalian dulu ke si Baba. Situ tunggu sebentar atuh. Babanya, kami tuanya. Nuhun pisan, Pak. Kata binisan itu sekarang rapat itu ya. Nuhun. Kayak yang ulah nggak balas. Ah, tadi kan saya rokok dunia bisik kahuluan. Pak, ayah kamar mandi di Ayah, ayah. ini teh kembar. Hah? Enggak. Ada tuh. Makasih. Ya. Pas. Ke toilet dulu, bentar. Hah? Toilet dulu. Tungguin dulu, si Omnya lagi ke toilet.